Kalau untuk area bagian blok ini exhaustnya tingginya 28,5, lebar 42. Untuk transfernya itu tingginya 42,5 keliling untuk spek yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Ivan 14 Otomotif. Nah, hari ini saya sudah berada di bengkel FDMSP Racing Family dengan owner Mas Aziz Haryanto dengan channel YouTube Abimana GDN Otomotif. Nah, yang berlokasi di Jalan Lintas Timur, Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Nah, hari ini saya diizinkan untuk mereview Ninja Frame standar 155. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin terus channel ini. Apa kabar Mas Aziz? Baik, alhamdulillah baik. Udah berapa lama nih nggak ikut balap drag bike? Sepertinya udah nggak pernah kelihatan lagi dari tahun 2016-2017 kalau nggak salah itu terakhir balap ya. Kemana Iya. aja? Terakhir balap itu tahun 2017 akhir. Itu udah, setelah itu sebenarnya kita masih riset terus sampai tahun 2018-19. Nah, kebetulan kan waktu itu kebentur sama Covid, makanya semua balapan off. Ya udah, kita juga ya off juga, riset semua kita off. Owner yang punya motor juga udah off juga, motor juga udah pada diambilin. Jadi itulah kenapa alasannya kita udah lama nggak balap. Lalu yang saya tahu kan dari dulu Mas Aziz itu basicnya ke 4 tak tuh, kayak bebek 200 cc, bebek 130, FU 155. Terus itu kok tiba-tiba sekarang hadir dengan basic 2 tak nih, terutama di Ninja Frame standar nih, dengan apakah ini dengan owner baru ataukah dengan owner yang lama? Itu apa nih alasannya kok bisa tiba-tiba kembali hadir dengan gebrakan basic 2 tak? Oke, kalau itu, ini kalau untuk owner sebenarnya orang-orang lama Mas ya. Ownernya itu juga ya orang lama bengkel sini juga. Nah, kenapa saya mainan 2 tak sedangkan dulu basicnya saya 4 tak? Memang kalau dulu banyak rata-rata motor 4 tak. Saya buat 2 tak itu karena orang-orang bengkel juga banyak yang support, ada yang mendanai, jadi ada yang percayalah intinya sama saya, suruh bikin 2 tak ya saya bikinlah 2 tak. Dan juga saya terakhir kali podium itu tahun 2017 itu pakai motor 2 tak Ninja juga, tentunya Ninja Frame standar. Oke, lalu nih boleh nggak nih saya mereview, bertanya-tanya spek mesin, terus kaki-kaki nih. Nah, kira-kira boleh nggak nih Mas? Boleh Mas, silakan Mas. Untuk spek mesin sendiri nih, ini menggunakan transfer berapa, terus exhaust berapa Mas Aziz? Kalau untuk area bagian blok ini exhaustnya tingginya 28,5, lebar 42. Untuk transfernya itu tingginya 42,5 keliling untuk spek yang ini. Lalu untuk bagian headnya ini standar, tapi hanya di dalam kanatnya saja, mengikuti setruknya, tinggi setruknya. Untuk bagian kruk as sendiri ini naik setruk 1 mili. Lalu untuk karburator juga masih standar, hanya di lemer. Untuk bagian rasio hanya dimodif 1, 2, dan 3-nya saja Mas. Lalu untuk pengapian sendiri menggunakan AC atau DC nih Mas? Dengan CDI apa ini Mas? Kalau untuk bagian pengapian ini, pengapiannya standar Mas, standar Ninja bawaan tahun 2000-an lama yang masih bloknya KIS, belum super kit. Untuk magnetnya juga pakai Ninja 2000-an itu. Untuk bagian koil ini menggunakan koil YZ 125 dan CDI-nya pakai RC100 yang kode warna putih Mas.
untuk karbu sendiri, ini karbunya di remer sendiri atau dipercayakan kepada tukang bubut yang lainnya nih Mas? Untuk karburator ini saya serahkan sama Gendar Karburator Yogyakarta Mas. Ini karbu standar Ninja di remer jadi 31 sampai tipis sekali. Ya pokoknya enak lah Mas. Udah saya serahin ke Gendar Karburator dah. Lalu untuk kerkas ini dengan stroke berapa tadi Mas bilangnya? 1 mili 1 ya? mili Mas kerkasnya Mas. Itu dipercayakan ke tukang bubut mana nih? Ada lah kalau untuk kruk as itu banyak sih tukang bubut di Jawa itu. Cuman ini untuk langganan saya itu adalah daerah Jawa. Jadi ini kruk as standar ZX tapi disetruk 1 mili. Lalu untuk kompresi nih, kompresi primer sama sekundernya berapa ini? Kalau kompresi primernya itu 7,7 Mas, ini Mas, rendah kompresinya. Kalau untuk kompresi sekunder ini rahasia pabrik Mas ya. Oke lah kalau memang rahasia Pak. Ya jadi ya susah lah kan. Kenapa nih kok menggunakan kompresi yang cukup rendah kalau menurut saya sih Mas? Apa alasannya nih? Kompresi rendah itu begini Mas, supaya fokus joki itu nggak terlalu dikendalikan oleh motor. Jadi dia setar itu bisa enak. Yang penting kan motornya kan tengah sama atasnya kan ngisi tuh Mas. Jadi kita ngandelin power tengah ke atas saja. Kalau untuk power bawahnya ini sangat lembut sekali. Jadi motor enak dinaikin. Jadi itu udah cukup maksimal untuk Mas sendiri dengan kompresi segitu, atau kemungkinan kedepannya akan dinaikkan lagi dengan riset-riset tertentu itu? Pasti riset lagi Mas, pasti riset lagi. Kompresi juga naikkan lagi, ya banyak lah yang perlu di riset lagi. Nanti juga kan adalah hasil risetannya, pasti kan nanti juga bakal dilihat lah banyak orang. Nah, terus saya penasaran juga di bagian kopling. Area kopling ini masih menggunakan standar atau kok ada perubahan yang lainnya, pakai aftermarket yang lainnya nih Mas? Kalau kampas kopling Ninja ya, itu saya sarankan menggunakan yang aslinya aja kalau kampas kopling. Kalau untuk per kopling ini menggunakan aftermarket, kalau nggak salah itu mereknya Ahowan kalau nggak salah. Terus untuk bagian primer sekundernya, untuk sekundernya ini standar, ini primernya saya ganti menggunakan GTT yang mata 21 Mas. Lalu untuk rasio, tadi Mas sudah menyebutkan rasio dengan ukuran sekian tadi ya? Ya. Kenapa menggunakan rasio dengan ukuran yang seperti itu? Apakah biar jokinya nyaman atau gimana Mas? Kalau rasio ini menggunakan aftermarket juga Mas sebenarnya. Ini untuk rasio kita menggunakan merek-merek seperti GTT yang hanya 1, 2, dan 3-nya saja. Sebenarnya alasannya itu ya banyak Mas yang udah make. Jadi memang rasio itu memang udah cocok sekali untuk Ninja Prem dan 456 standar. Ya memang udah ketemunya di situ. Tapi kedepannya pasti bakalan riset lagi lah di sektor rasio. Lalu untuk final gear nih, untuk final gear depan belakang nih menggunakan ukuran berapa dan merek apa ini Mas? Untuk final gearnya ini yang depan ukuran 13, yang belakang 37, mereknya apa ini ya? Triple S. Triple S. Lalu base time terakhir selama nyeting, selama berhari-hari, berbulan-bulan mungkin ini sekarang ini udah mencapai timer berapa ini selama nyeting riset ini? Untuk timer terakhir kita nyeting itu pakai Keystar itu udah ketemu 70 Mas, tapi 70-nya tuh masih gede. Belum 70 bersih ya kalau menurut saya. Segitu udah cukup puas atau belum Mas, timer segitu Mas kira-kira nih? Ya kalau dibilang puas belum Mas. Sebenarnya ya pasti masih bisa lagi lah, lebih tajam lagi timernya pasti bisa. Cuman kan untuk risetan sekarang ini kan ya karena ketemunya baru segini ya kita coba maksimalkan dulu yang ini. Kita coba dulu di event karena motor ini belum pernah ikut event Mas. Sempat event tapi gagal karena eventnya ya begitulah. Jadi eventnya digagal.
jadi gagal tayang. Gagal tayang. Waktu di Lampung Selatan kan ya Mas? Iya Mas, di daerah. Lalu untuk ukuran knalpot perutnya menggunakan ukuran berapa ini Mas? Kenapa dan menggunakan KDX nih? Knalpotnya ini merek KDX, ukuran perut tabungnya itu 41. KDX itu saya suka Mas, soalnya saya pernah nyoba pakai KDX itu memang power motornya tuh kayaknya lebih keluar, karena saya lihat juga stingernya bagian sini ini kan besar. Kalau knalpot yang lain ya, saya nggak nyebut merek, itu kan ada yang lebih kecil lagi stingernya. Jadi menurut saya sih perbedaannya hanya di situnya saja sih. Kalau untuk bagian perutnya saya rasa semua sama. Kalau untuk frame standar itu mau merek ini, merek A, merek B yang sama-sama dari Jogja, dari daerah mana-mana juga pasti 41 Mas. Oke, terima kasih. Kita lanjut terus ke kaki-kaki Mas. Nih, untuk kaki-kaki depan belakang, roda depan dan belakang nih menggunakan velg apa dan bannya menggunakan apa ini? Untuk kaki-kakinya ini, untuk velgnya sendiri depan menggunakan RCB ya, ukuran 17-120, depan menggunakan IRC Speed King ukuran 50/90. Untuk belakangnya menggunakan ban Itmaidas lah seperti umumnya, ukuran 60-80. Velgnya menggunakan merek TK ukuran 160/17. Oke, itu dengan kaki-kaki ukuran segitu udah nyaman atau belum nih Mas? Saya rasa sih sudah nyaman ya. Kalau untuk kaki-kaki untuk model seperti ini dan merek-merek seperti ini sebenarnya udah nyaman ya. Soalnya kan kalau nggak nyaman pun pasti jokinya komplain Mas. Lalu untuk setang sendiri dan tutup tangki itu sepertinya menarik tuh, menggunakan apa ini Mas? Kalau setang kita menggunakan KTT 20 derajat ya. Kalau untuk tutup tangki ini kita menggunakan ini, pokoknya made in Thailand Mas ini Mas. Saya lupa mereknya apa. Oke, terima kasih. Lalu nih, yang saya tahu biasanya kan buat bengkel-bengkel balap bisa order mesin gitu. Apakah Mas menerima order mesin dari luar pulau atau hanya untuk sekitar pulau? Itu gimana caranya juga untuk order mesinnya nih? Bisa Mas, saya juga udah banyak kok orderan mesin dari luar daerah. Ya tinggal di kontak aja di channel YouTube saya, kan saya cantumin nomor HP saya tuh, tinggal dihubungin aja kok. Kira-kira nih ketika ntar Mas mau setting atau reset, boleh nggak nih saya mengikuti risetnya, mengintip risetnya, settingnya gitu Mas? Kan kabarnya di Lampung, Pringsewu, deket-deket ini ada event nih. Ya. Kira-kira gimana nih Mas? Ya mungkin deket-deket ini kita bakalan setting lah, kita setting lagi. Soalnya motor ini juga sudah sekitar 1 atau 2 bulan lalu lah terakhir hidup itu. Kita setting untuk event yang nggak jadi itu, dan ini kan deket-deket ini juga ada event lagi kan. Ya nanti kita akan setting lagi lah deket-deket ini. Oke. Lalu untuk pembuatan mesin, kira-kira kalau ada yang ingin membuat mesin satu gelondong gitu atau gimana satu motornya, itu kira-kira menghabiskan biaya berapa nih? Kalau untuk mesin sendiri ya menghabiskan biaya sekitar 15 kali Mas. Itu juga tergantung kalau untuk owner motornya ya. Kalau maunya yang istimewa, yang bagus-bagus ya silahkan, pasti habisnya lebih banyak. Kalau saya sih ngikut aja ya, yang penting nggak jauh dari target. Barang-barang yang dibeli itu artinya nggak bisa pakai barang yang lebih jelek lah, harus yang standar untuk bikin Ninja Frame tersebut. Oke Mas, mungkin segitu saja. Terima kasih udah dibolehin review, bertanya-tanya tentang spek Ninja dan bertanya-tanya tentang sejarahnya game lalu. Segitu saja mungkin, terima kasih. Untuk mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Bye-bye.